Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Prasetyo. Saya dari Fakultas Teknik Sipil Mercu Buana, NIM 4112110092. Di sini saya akan membahas tentang pengajaran bahasa Indonesia di Lembaga Pendidikan Indonesia Internasional. Makalah ini saya buat itu untuk membahas tentang pengajaran bahasa Indonesia di Lembaga Pendidikan Internasional, meneliti pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks global dan mengeksplorasi program BIPA sebagai alat untuk mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia di dunia. Oke, untuk selanjutnya, di sini peran penting bahasa Indonesia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan alat penghubung dan pengenal bagi masing-masing individu. Digunakan untuk saling berinteraksi dan merupakan alat kontrol utama manusia. Di sini ada 3 utama yang akan kita bahas. Alat komunikasi itu, bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Untuk yang kedua, sebagai identitas budaya. Bahasa mencerminkan jati diri masyarakat dan merupakan bagian integral dari budaya. Terus selanjutnya itu sebagai sarana pembelajaran. Bahasa berperan penting dalam proses berpikir dan pembelajaran, membantu dalam memahami dan menyampaikan pengetahuan. Untuk next selanjutnya, di sini kita akan bahas bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Pengajaran BIPA merupakan salah satu cara pemerintah untuk mempromosikan Indonesia ke masyarakat dunia, serta untuk meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama itu yang kita ketahui, ternyata terdapat 29 negara dan 364 tempat pelaksanaan pembelajaran BIPA di seluruh dunia. Wow, ternyata amat sangat banyak sekali ya pembelajaran BIPA ini di seluruh negara. Ternyata banyak juga warga negara asing yang minat dengan budaya serta bahasa Indonesia. Poin yang kedua di sini kurikulum resmi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah membuat kurikulum resmi untuk pembelajaran BIPA. Untuk yang ketiga sebagai bahan ajar. Di sini Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK telah merilis buku tentang Sahabatku Indonesia sebagai bahan ajar resmi. Untuk selanjutnya di sini ada rumusan masalahnya. Kita bakal membahas tentang bagaimana pembelajaran bahasa asing dengan BIPA. Yang kedua, apa sih dampak nih? Bagaimana nih dampak globalisasi, dampak arus di dunia internasional? Yang ketiga itu program BIPA di perguruan tinggi universitas-universitas di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya di sini tujuan dan manfaat pembelajaran BIPA ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana pembelajaran bahasa Indonesia dipelajari di berbagai negara. Manfaat teoritisnya memberikan pengetahuan baru, mengenal pembelajaran bahasa Indonesia yang mengandung unsur-unsur kebudayaan. Untuk selanjutnya di sini program dan pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan penutur asing. Pembelajaran BIPA lebih fokus pada pembelajarannya yang merupakan orang asing atau penutur asing. Di sini yang pertama itu BIPA kita melalui tingkat kemampuan. Yaitu ada pemula, menengah, dan lanjut. Yang kedua, pendekatan pembelajaran nih. Pendekatannya itu melalui metode, teknik, dan media yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik pelajar itu sendiri. Yang kedua, di sini BIPA itu bukan hanya mempelajari tentang bahasa Indonesia saja, tetapi mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sangat bagus sekali ya teman-teman.
Oke, untuk selanjutnya di sini internasionalisasi dalam dunia pendidikan. Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci daya saing antar negara di era globalisasi. Pendidikan dijadikan sebagai salah satu prioritas utama untuk meningkatkan daya saing bangsa dan segala bidang. Oke, di sini untuk internasionalisasi bahasa Indonesia, yang pertama peningkatan minat, yang kedua program BIPA di Universitas Indonesia, yang ketiga tujuan pembelajaran BIPA. Oke, di sini ada kesimpulan dan saran dari saya. Di sini untuk kesimpulan sendiri, program BIPA dapat menjadi alat untuk mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia di dunia. Yang kedua, internasionalisasi di bidang pendidikan merupakan salah satu cara dampak positif dari tuntutan di era globalisasi. Saran dari saya nih, untuk selanjutnya dapat membuat lebih banyak gagasan dengan disertai teori-teori nih yang relevan dari program BIPA ini itu seperti apa sih? Serta pihak-pihak yang berhubungan dengan BIPA dapat menjadikan gagasan ini sebagai pertimbangan untuk membawa program BIPA. Oke, terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.